Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Malik. Saya dari kelompok A5. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan tentang simulasi yang telah dibuat. Di sini, pada simulasi Smart Door Lock ini, menggunakan komponen input, yaitu 3 button, yang merepresentasikan satu itu untuk sensor sidik jari, yang satu lagi untuk RFID, yang satu untuk emergency button. Lalu ada input lainnya yaitu ultrasonic dan keypad. Untuk output-nya itu ada 2 LED, hijau dan merah, satu servo, satu buzzer, dan satu LCD. Di sini untuk wiring-nya, di sini saya menggunakan Arduino Mega. Selanjutnya itu untuk code-nya, yang pertama di sini ada include library yang digunakan. Di sini ada library Liquid Crystal A2C untuk LCD-nya, keypad untuk keypad, servo untuk servo. Ini ada untuk setup keypad menggunakan rows dan kolom ini 4 agar semua tombol pada keypad ini dapat berfungsi. Ini ada sama ini inisialisasi dari keypadnya. Lalu di sini ada setup LCD. Setup LCD itu 0,27, 0,27 dengan panjangnya itu 16 dan lebarnya itu 2. Jadi ke kanan 16, di bawahnya 2. Di sini ada servo, setup servo. Servo ini disambungkan ke pin 10 di Arduino Mega. Untuk LED hijau di sini pin 19, LED merah pin 18. Untuk buzzer ini ada di pin 1. Nah, di sini ada untuk pin yang nanti bakal dimasukkan. Di sini ada variabel string enter pin yang nilainya kosong, dan juga ada pin fatur dan pin kahla yang sudah ada nilai yang ditentukan. Selanjutnya ada pin button sidik jari yang terhubungkan ke pin 12, button RFID ini ke pin 13, dan button emergency ke pin 11. Nah, di sini ada pin untuk sensor ultrasoniknya untuk trig pin ke 14 dan echo pin ke 15. Selanjutnya di sini ada variabel untuk menyimpan nama yang akan dimasukkan lewat serial monitor, yaitu username yang nilainya kosong, bertipe itu string. Nah, di sini ada function slot untuk mendapatkan jarak dari ultrasoniknya. Di sini mematikan dulu si trig pin-nya, delay 2 detik, lalu menyalakan trig pin, delay 10 detik, lalu trig pin dimatikan lagi. Nah, lalu trig pin ini akan ditangkap oleh echo pin. Lalu akan muncullah durasinya berapa pada saat trig pin mengeluarkan sinyal, lalu sinyal yang memantul dan diterima oleh pin. Tapi apabila durasi yang diterima itu kurang dari 0 atau pengukuran tidak valid, maka akan dikeluarkan hasil atau return default, yaitu 1000. Nah, di sini ada float untuk distance-nya, ini merubah satuannya ke centimeter. Itu durasi yang tadi dikali 0,034, lalu dibagi 2, sehingga ada menghasilkan distance. Nah, di sini ada void pintu atau function pintu. Function pintu ini berfungsi untuk menggerakkan servo, menyalakan buzzer, dan LED warna hijau. Di sini servo digerakkan sebanyak 180 derajat, buzzer menyala, LED hijau menyala, delay 1,5 detik, lalu servo kembali ke posisi awal atau 90 derajat, buzzer mati, LED mati, delay 1,5 detik, lalu ini servo di-detach. Kenapa servonya di-detach? Karena pada saat program sebelumnya yang servonya tidak di-detach, servo di sini itu bergerak sendiri, kayak bergetar-getar seperti itu. Nah, selanjutnya di void setup, ini ada setup serial. Serial ini untuk jalur komunikasi antara Arduino atau simulasi dengan komputer. Lalu di sini ada inisialisasi LCD init untuk agar LCD ini bisa bekerja dengan baik. Lalu di sini ada inisialisasi servo, attach pin servo. Ini pin servo ini nyambung ke pin servo yang di atas ini yang pin 10. Nah, di sini untuk posisi awal servo itu berada di 90 derajat atau posisinya lurus ke kanan seperti ini. Nah, di sini kenapa di-detach juga di sini? Karena agar tidak bergerak-gerak sendiri atau bergetar. Nah, lalu di sini pin mode untuk LED hijau dan LED merah itu output, lalu ini di-low-kan agar tidak menyala, pin buzzer output,
dilaukan agar tidak menyala, dan ini untuk inisialisasinya, button sidik jari, button RFID, dan button emergency itu input, input push up. Nah, ini untuk yang ultrasonic, trick pin-nya itu output, mengeluarkan sinyal, lalu echo pin-nya itu input, menerima sinyal pantulan dari, trick pin. Selanjutnya di sini, pada saat program dijalankan, kan keluar di serial, monitor itu masukkan nama Anda, password atau kalah. Lalu di sini while username, ini variabel yang di atas. Nah, apabila telah dimasukkan namanya, password atau kalah, maka, username ini akan bernilai nilai, password atau kalah. Nah, apabila nilainya sudah sama, password dan kalah ini sama persis, maka akan mengeluarkan di serial monitor itu selamat datang dan namanya siapa yang dimasukkan, password atau kalah. Lalu di LCD juga akan dikeluarkan selamat datang, password atau kalah. Delay 2 detik, lalu dihapus dan, lampu dari LED mati. Tetapi, apabila nama yang dimasukkan itu bukan fatur atau kahla yang sudah disebutkan di sini, maka akan keluar nama tidak dikenali. Lanjut itu, di serial yang ini untuk di serial monitor, yang ini untuk di, LCD-nya. Setelah itu delay, lalu akan keluar lagi serial monitor, silakan masukkan nama kembali, sama, di LCD juga masukkan nama kembali. Dan di sini username-nya menjadi kosong kembali, agar nilai username yang bukan fatur kahla sebelumnya dimasukkan itu menjadi tidak ada, gitu. Lalu di sini delay, LCD dibersihkan, lalu lampu LCD dimatikan. Selanjutnya ini ada void loop. Untuk di sini ada, tipe data variable distance dan tipe datanya float, ini untuk mengambil data jarak dari ultrasonicnya. Nah, ini ada if, kondisi yang pertama yaitu apabila kondisi distance itu kurang dari sama dengan 5 sentimeter, maka LCD akan menyala dan mengeluarkan teks "Silakan masukkan PIN". Nah, di sini adalah untuk key itu sebagai, eee, nilai inputan dari keypad yang dimasukkan, gitu. Ini tipenya tuh character character. Nah, di dalam if ini ada lagi if, yaitu apabila pin sidik jari ini ditekan, maka LCD akan dibersihkan atau, di-clear, terus akan mengeluarkan metode sidik jari. Setelah metode sidik jari ini, LCD akan di-clear lagi, lalu mengeluarkan, di LCD selamat datang username yang telah dimasukkan di awal, yaitu fatur atau kahla. Lalu di serial monitor juga akan mengeluarkan metode sidik jari. Nah, setelah itu akan dipanggil function atau void pintu yang telah dijelaskan di atas. Jadi, apabila button sidik jari ditekan, maka servo akan bergerak 180 derajat, eee, LED hijau menyala dan buzzer pun menyala. Lalu setelah, pintu ini dijalankan atau function ini dijalankan, akan kembali ini ke tulisan yang di LCD itu, "Silakan masukkan PIN kembali." Dan ini akan selesai lalu bisa, menjalankan program, kembali apakah ingin menekan tombol lain atau memasukkan PIN. Di sini sama, yang ini untuk pin button RFID, sistem kerjanya sama seperti yang di, pin button sidik jari, hanya saja yang berbeda itu tulisan yang akan dimunculkan di serial monitor atau yang ada di LCD. Ini sama menandakan pintu. Lalu di pin button emergency juga sama seperti yang pin button RFID atau sidik jari. Bedanya hanya di LCD print dan, serial print lainnya yang ini, yang akan keluar di serial monitor atau di LCD-nya. Untuk selanjutnya, ini ada conditional untuk yang keypad. Eh, Apabila key dari keypad ini ditekan, maka key yang ditekan ini akan keluar di serial monitor. Lalu key ini akan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam variabel enter pin. Lalu setelah itu akan diperiksa kembali dengan kondisional lainnya, yaitu apabila enter pin panjang dari nilai yang di dalam enter pin ini sama dengan 4, maka akan menjalankan program atau kondisional selanjutnya, yaitu apabila username yang awalnya sudah dimasukkan itu fatur dan pin yang dimasukkan itu sama dengan pin fatur, maka akan keluar pada LCD selamat datang fatur, di sini username itu dimasukkan, dan di serial monitor itu selamat datang fatur. Setelah itu, void pintu akan dijalankan untuk menjalankan LED hijau, servo, dan buzzer. Tetapi,
Apabila username yang dimasukkan itu Kahla dan PIN yang dimasukkan sama dengan PIN Kahla, maka yang akan keluar pada LCD itu selamat datang username Kahla atau selamat datang Kahla, dan pada serial monitor itu selamat datang Kahla, dan sama void pintu atau function pintu ini akan dijalankan. Tetapi apabila PIN yang dimasukkan itu tidak sama dengan username yang dimasukkan atau tidak memenuhi kondisi dari kedua ini, maka akan keluar PIN salah pada LCD dan pada serial monitor. Selanjutnya, apabila kondisional ini telah dijalankan, maka akan kembali ke eh, kondisi awal, yaitu enter pin ini akan kosong kembali, dikosongkan, lalu akan keluar pada LCD, yaitu silakan masukkan pin, silakan masukkan pin. Jadi muncul kembali teks silakan masukkan PIN pada LCD, lalu program bisa dijalankan kembali dengan memilih tombol PIN atau button yang lain. Nah, tetapi apabila dari conditional if distance ini tidak terpenuhi atau distance ini lebih dari 5 cm, maka akan terjalankan yaitu LCD clear, lampu LCD dimatikan, lalu akan keluar di serial monitor sistem shutdown, yang artinya apabila distance lebih dari 5 cm, maka sistem kerja dari smart door lock ini tidak akan berfungsi, tidak akan bisa dijalankan. Ini juga di hijau di low kan, di merah low dan di buzzer low. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kode simulasi ini. Sekarang kita akan menjalankan simulasinya. Ini kita akan start. Kita akan diminta untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama Kahla di sini. Akan keluar selamat datang Kahla. Nah, ini sistem shutdown. Kenapa? Karena di sini distance atau jarak dari ultrasonic ini lebih dari 5 cm, sehingga semua sistem ini tidak bisa digunakan dan akan keluar tulisan pada serial monitor sistem shutdown selama atau per 5 detik. Nah, di sini keypad tidak bisa ditekan, button juga tidak bisa. Tapi apabila kita geser menjadi 2 cm yang nilainya kurang dari 5 cm, maka sistem akan menyala. Di sini akan keluar silakan masukkan PIN. Ini kita akan coba button dari sidik jari, kemudian keluar button dari sidik jari sama tentang kahla, ini akan bergerak. Untuk button RFID dan keluar metode RFID ini bergerak sama tentang kahla. Lalu untuk button emergency dan keluar metode emergency, ini emergency, di sini juga akan bergerak. Selanjutnya akan kita coba untuk memasukkan PIN dari Kahla. 5, 6, 7, 8. Ini akan keluar selamat datang Kahla. Dan PIN ini benar. Tetapi apabila kita memasukkan PIN fatur pada username Kahla ini, maka yang akan keluar itu yaitu PIN salah pada LCD dan pada serial monitor. Nah, bagaimana jika kita memasukkan nama yang bukan fatur atau Kahla? Apabila kita memasukkan nama yang bukan fatur atau Kahla, misalnya Nizar, maka akan keluar nama tidak dikenali, masukkan nama kembali. Pada serial monitor akan keluar nama tidak dikenali, silakan masukkan nama kembali. Di sini kita harus masukkan nama kembali, yaitu fatur atau kakak. Coba kita masukkan fatur, maka akan keluar selamat datang fatur. Di sini barulah sistem bisa digunakan. Kita masukkan PIN fatur, 1, 2, 3, 4, maka pintu atau function dari pintu yaitu servo, LED dan buzzer akan bergerak atau menyala. Nah, sekian penjelasan dari simulasi Smart Door Lock kelompok A5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.